Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak kelas 7 baru. Salam sehat untuk kalian semua. Selamat bergabung di SMP Negeri 5 Ben Semal. Salam kenal dari Ibu bernama Niputu Sriwindari dan mengampu mata pelajaran PPKN. Di sini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan penyuluhan hukum, anti korupsi, dan narkoba. Anak-anak, mari kita simak materi sebagai berikut. Penyuluhan hukum. Hukum merupakan perangkat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum secara umum adalah 1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum. 2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat dalam masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum. Faktor yang menentukan agar masyarakat siap untuk melaksanakan penegakan hukum antara lain penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik, respek terhadap hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang melanggar hukum. Yang pertama adalah melanggar hukum di jalan raya. Berikutnya, pelanggaran hukum dalam membuang sampah. Yang berikutnya, pelanggaran hukum dalam tindak pencurian. Penyuluhan anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan yang didapat serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab korupsi. Faktor internal. 1. Sifat kepribadian yang rakus, kurangnya akhlak dan moral, iman yang lemah, penghasilan yang kurang mencukupi, menuruti gaya hidup, tidak mau sengsara dalam bekerja, adanya kesempatan dan peluang. Faktor eksternal antara lain faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor politik, faktor perilaku masyarakat, dan terakhir faktor hukum. Dampak masif korupsi di bidang sosial. 1. Kemiskinan masyarakat yang meningkat. 2. Tingkat kriminal yang meningkat. Kontrol masyarakat sangat diperlukan. Kontrol masyarakat antara lain 1. Proses perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian kinerja. Memahami pendidikan anti korupsi di sekolah. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan peserta didik yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan demikian, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Penyuluhan bahaya narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan saraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seorang menjadi semakin buruk. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam sikap dan kepribadian. Berikutnya, yang kedua, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. 3.
menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. 4. Sering menguap, mengantuk, dan malas. 5. Tidak memperdulikan kesehatan diri. Yang terakhir, suka mencuri untuk membeli narkoba. Dalam penyuluhan hukum tentang tindak pidana narkotika dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, antara lain dehidrasi, yaitu penyalahgunaan narkotika yang dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan, serta dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang B, halusinasi. Yang C, menurunnya tingkat kesadaran. Dan C, mengakibatkan kematian. Yang D, mengakibatkan kematian. Tips untuk mengetahui ciri-ciri anak terkena narkoba. Mata sering merah, keliling kelopak mata cekung dan hitam. Bicara pelu, nggak jelas atau ngelantur. Jalan sempoyongan, tiba-tiba gemuk, khusus pemakai ganja. Tiba-tiba kurus, khusus pemakai putau atau sabu-sabu. Cek tangan, adakah tanda sayatan atau bekas suntikan? Cek gigi, banyak yang kecoklatan bahkan hitam dan tanggal. Cek hidungnya, sering meler, berair. Untuk kasus parah, pemakai putau bahkan sekat antara dua lubang hidungnya tidak ada atau bolong. Yang terakhir, cek rambut, lusuh tak terawat. Pencegahan dini bagi remaja. 1. Jaga diri dengan agama atau benteng diri. Kenali jenis narkoba, akibat, dan modus penyebaran. Yang terakhir, jaga pergaulan dan lingkungan. Berikut ini adalah gambar ilustrasi penegakan hukum yang lemah. Baiklah anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu. Akhir kata Ibu tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om.